Perkenalkan, nama saya Niko Gultom dari Prodi Manajemen. Yang saya hormati Bapak Mulyono SH MM. Kita akan membahas pasar uang dan modal. Oke, yang pertama, pengertian pasar. Pengertian pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual barang atau jasa. Dalam konsep tradisional, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual atau supply dan pembeli demand sehingga menimbulkan transaksi. Menurut Santoso 2017, pasar sebagai tempat jual beli barang dengan jumlah penjualan lebih dari satu lebih baik yang disebut sebagai pusat pembelanjaan. Pasar tradisional, pertokoan, mal, plaza, pusat perdagangan. Oke, di sini ada pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang menawarkan produk investasi yang cenderung lebih murah untuk dijangkau, terutama bagi kamu para pemula. Menurut Jiptono Darmaji dan Hendy M. Panrudin, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk uang, ekuitas atau saham, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Di sini ada jenis-jenis pasar. Yang pertama, call money, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, transfer bill, commercial paper, negative certificate of deposit, banker caption, bill of NHG. Oke, yang pertama ada call money. Call money adalah instrumen bank dalam mengatasi keuangan atau kelebihan dana jangka pendek yang bersifat sementara. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Surat ini merupakan surat jaminan pelunasan untuk nasabah kepada bank yang kemudian menjadi hak si bank pemberi utang untuk memperdagangkan di pasar uang. Bill adalah sejenis surat obligasi pemerintah yang jangka waktunya cukup pendek. Commercial paper adalah surat sanggup yang diterbitkan oleh perusahaan non-bank, diperjualbelikan oleh bank atau perusahaan efek, memiliki jangka waktu pendek yaitu hanya 270 hari. Selanjutnya ada NCD, merupakan deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan. Banker capacity, yaitu hasil bank dengan stempel capacity yang biasanya didapatkan dari hasil transaksi jual beli antara negara atau ekspor impor berupa L atau C. Bill of Exchange adalah suatu perintah tertulis tanpa syarat ditunjukkan oleh yang mengeluarkan perintah itu yang disebut drawer kepada orang lain yang disebut sebagai drawer untuk melakukan pembayaran pada waktu surat itu ditunjukkan. Perbedaan dapat kita lihat dari pasar uang dan pasar modal. Yang pertama, lama waktunya berbeda segi jangka waktu investasi antara pasar uang dan pasar modal. Jangka waktu investasi di pasar uang ini terpantau lebih pendek, dengan target waktu maksimal beberapa bulan hingga 1 tahun. Yang kedua, lembaga yang mengatur pusat uang diatur oleh Bank Sentral. Di Indonesia yang memiliki otoritas atas pasar uang adalah Bank Indonesia. Untuk pasar modal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan otoritas tertinggi yang mengawasi kegiatan di bursa efek. Yang ketiga, risiko yang kamu hadapi, pasar uang akan menawarkan profil risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar modal. Oke, sebagai karakteristik pasar uang, yang pertama lokasi abstrak,
Pasar uang tidak memiliki lokasi atau tempat fisik bertemunya penjual, perantara, dan calon pembeli. Yang kedua, tidak terorganisir karena tidak adanya tempat transaksi khusus dan otoritas langsung yang mengatur pengelolaan pasar uang menjadi kurang terorganisir. Yang ketiga, instrumen jangka pendek. Pasar uang memiliki jangka waktu singkat, yaitu mulai dari overnight hingga 1 tahun. Yang keempat, tujuan jangka pendek. Pencarian modal lewat pasar uang membutuhkan dana yang dapat dicairkan atau digunakan dengan segera karena ditunjukkan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek. Yang kelima, low risk and reward. Setiap investasi memiliki karakteristik alamiah yang sejajar, yaitu tingkat risiko atau risk akan berimbang dengan nilai manfaat atau return yang diterima. Oke, di sini ada fungsi pasar uang. Yang pertama, mempermudah emiten mendapatkan bantuan dana jangka pendek. Yang kedua, menghimpun dana orang-orang yang berlebihan. Yang ketiga, menyediakan pilihan investasi dengan risiko rendah untuk investor. Yang keempat, meningkatkan laju pembangunan negara. Yang kelima, mencegah terjadinya krisis. Di sini ada jenis pasar modal, yaitu terbagi atas dua. Yang pertama, pasar primer. Pasar primer adalah untuk menangani sekuritas baru, yaitu sekuritas yang diterbitkan untuk pertama kalinya kepada investor baru. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder ini dapat berupa dalam bentuk saham, surat uang, obligasi, tagihan, dan lain-lain yang diperjualbelikan antara pihak. Tujuan memfasilitasi perdagangan, memfasilitasi pertumbuhan industri. Yang ketiga, memfasilitasi investasi. Oke, di sini ada tujuan pasar modal. Yang pertama, mendorong laju pertumbuhan perdagangan. Yang kedua, mendorong investasi. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, memperkecil debit service routine atau DSR. Yang kelima, mengurangi beban anggaran bagi pihak BUMN atau badan usaha milik negara. Yang keenam, mempengaruhi pelayanan dalam bidang tugas masing-masing ke arah yang lebih profesional. Yang ketujuh, membentuk harga dalam bursa paralel. Yang ketujuh, membuat jenis lembaga penunjang lebih bervariasi semakin tingginya likuiditas efek. Oke, di sini ada manfaat pasar uang. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dana untuk modal kerja. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang atau maksimal 1 tahun. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang keempat, membantu menyelesaikan masalah pihak yang mengalami kesulitan dana. Yang kelima, memperoleh keuntungan dari pembeli atau investasi. Yang keenam, mendapatkan penghasilan tambahan dalam jangka waktu tertentu. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.